Udah, mulai lagi. Ah, Mulai, Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 Kimia Fisika yang beranggotakan Dwi Ramadhani, Hasna Sausan Altof, dan Jumadil Khairi. Kami menjelaskan bab 1 yaitu tentang pendahuluannya. Di pendahuluan terdapat 5 bagian pokok materinya. Yang pertama yaitu kimia fisika, yang kedua dunia mikroskopik, yang ketiga keadaan materi, yang keempat perubahan materi, dan yang kelima gaya, tekanan, dan energi. Materi pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri, yaitu kimia fisika. Kimia fisika ini merupakan studi yang menerapkan prinsip-prinsip fisika ke dalam sistem kimia. Sistem kimia ini terbagi dari dua, yaitu mikroskopik dan makroskopik. Mikroskopik itu membahas tentang sifat-sifat partikel yang terkecil pada materi, yaitu atom dan molekul. Kalau mikroskopik ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, diperlukan alat untuk melihatnya seperti mikroskop. Kalau makroskopik yaitu yang membahas tentang sifat-sifat partikel materi yang dalam jumlahnya besar, sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. 4 kelompok kimia fisika berdasarkan aspek mikroskopik dan makroskopik, yaitu yang pertama termodinamika. Termodinamika adalah bidang ilmu yang membahas tentang materi dari segi mikroskopik, yaitu mengenai hubungan antara berbagai sifat kesetimbangan yang terjadi dalam sistem. Yang kedua yaitu kimia kuantum, yaitu penerapan mekanika kuantum terhadap struktur atom dan molekul serta ikatan-ikatan dan molekul dan spektroskopi. Yang ketiga yaitu mekanika statistik, yaitu tentang hukum-hukum termodinamika dan cara menghitung sifat makroskopik sistem dari mikroskopiknya. Yang keempat yaitu kinetika. Sistem yang tidak setimbang akan mengalami perubahan seperti difusi, peralihan wujud, reaksi kimia, dan aliran muatan. Laju-laju perubahan di atas tidak dapat dijelaskan dengan termodinamika, kimia kuantum, dan mekanika statistik. Maka dibahas di kinetika, yaitu bidang yang membahas laju dari perubahan-perubahan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya materi kedua dan ketiga disampaikan oleh Saudara Jumadil Khairi. Kepada Jumadil Khairi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dunia mikroskopik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam materi terdapat atom atau molekul, di mana atom atau molekul tersebut dapat diukur massa dan partikelnya dengan sangat teliti. Bahkan molekul yang rumit pun dapat ditentukan strukturnya, seperti protein dan asam nukleat. Setiap atom mempunyai inti di sekitarnya, terdapat elektron yang selalu bergerak mengelilinginya. Volume inti amat kecil dibandingkan dengan volume atom, tetapi massa atom hampir semuanya terdapat pada inti karena elektron sangat ringan. Walaupun elektron-elektron atom hanya sedikit menyumbang pada massa atom, tetapi ruang yang ditempatinya hampir sama dengan volume atom. Atom sangat ringan dan masanya merupakan perkalian 10 pangkat min 24 gram. Contohnya itu adalah atom hidrogen, itu masanya itu 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram. Dan contoh yang lainnya itu adalah natrium yang masanya 36,8 kali 10 min 24. Atom sangat kecil jari-jarinya, bisa dinyatakan dalam Armstrong. 1 Armstrong itu bernilai 10 min 10 M. Asosiasi atom dan molekul. Ikatan ion itu adalah terjadi antara keadaan atom bermuatan listrik yang berlawanan. Contohnya itu adalah Na+ dan Cl-. Terjadi setelah Na menyerahkan sebuah elektron kepada Cl.
Yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama atom, contohnya H2 dan Cl2, HF dan H2O. Materi selanjutnya itu adalah keadaan materi. Secara sepintas diketahui ada 3 macam keadaan materi, yaitu padat, cair, dan gas. Tetapi jika dipelajari secara cermat, ternyata zat padat kadang-kadang mempunyai bentuk yang berbeda. Contohnya karbon ada yang berupa grafit dan intan. Yang pertama itu zat padat. Zat padat, partikel-partikel zat padat yang murni ada yang tersusun teratur dan ada yang tidak. Yang tersusun teratur disebut kristal, contohnya NaCl, dan yang tidak teratur disebut amorf atau tidak berbentuk seperti gelas. Berdasarkan partikel terkecilnya, kristal dapat dibagi atas. Yang pertama adalah kristal atom atau seperti helium. Atom-atom terikat oleh gaya van der Waals yang relatif lemah sehingga titik lebur dan titik didihnya rendah. Dalam kristal unsur seperti H2 dan Cl2, molekul-molekul terikat dengan gaya van der Waals yang juga lemah. Pada kristal unsur, molekul raksasa atom-atom yang bergabung dengan ikatan kovalen yang cukup kuat sehingga keras seperti intan. Yang kedua itu zat cair. Bila suatu zat padat dipanaskan, maka partikelnya akan bergetar dengan amplitudo lebih besar. Akibatnya, ada yang lepas dari kedudukan semula yang disebut mulai melebur. Pada titik lebur semua partikel bebas bergerak sehingga kisi kristal rusak dan tidak punya struktur yang jelas secara keseluruhan. Jika dipanaskan terus, semua zat akan mencair. Struktur padatan suatu zat tidak seluruhnya hilang bila berubah jadi cair. Contohnya air. Next. Selanjutnya itu adalah larutan. Larutan terbagi dua, yaitu pertama larutan senyawa nonpolar. Larutan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar atau pelarut polar yang lemah akan membentuk larutan non-elektrolit. Contohnya itu metilbenzen dalam benzen. Proses pelarutan akan cepat bila struktur zat terlalu mirip dengan pelarut. Karena energi molekul zat terlarut dalam zat murni hampir sama dengan energi molekul tersebut dalam pelarut. Yang kedua itu larutan senyawa polar, yaitu kristal ion sering dapat larut dalam pelarut yang molekulnya berikatan dengan ion-ion. Jadi di dalam larutan ini terdapat ion plus dan ion min. Larutan ini akan menghantarkan listrik. Selanjutnya itu adalah gas. Zat yang berwujud gas mempunyai partikel-partikel yang bergerak lurus dengan kecepatan tinggi. Arah gerakan itu akan membentuk bila bertabrakan dengan partikel lain atau dengan dinding bencana. Oleh sebab itu, partikel-partikel gas tidak teratur atau gas berasal dari kata chaos, tidak teratur. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jebada Khairi. Baiklah, materi keempat dan kelima disampaikan oleh Asna Sausan Altoh. Kepada Asna Sausan Altoh dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, materi poin keempat ialah tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ini dimaksudkan adalah suatu materi itu dapat berubah menjadi materi lain. Nah, perubahan materi itu bisa terjadi antara dua, yakni perubahan fisika ataupun perubahan secara kimia, di mana perubahan fisika itu maksudnya adalah perubahan wujud. Contohnya, air akan berubah bentuknya, wujudnya menjadi uap atau gas ketika dia itu dididihkan, dan air itu akan berubah menjadi es atau sebuah padatan ketika air itu dibekukan.
Nah, kemudian yang kedua ialah perubahan kimia. Di perubahan kimia ini terjadinya reaksi kimia. Contohnya, reaksi kimia yang terjadi pada air atau H2O. Air itu akan terurai menjadi oksigen dan juga hidrogen. Nah, suatu zat kimia itu dapat berubah menjadi suatu zat tertentu, namun dia tidak dapat berubah menjadi zat yang lain. Contohnya itu adalah pembentukan N2 ditambahkan dengan H2. Dia itu akan menghasilkan NH3 atau nama lainnya adalah amonia. Dia tidak berbentuk senyawa lain, maksudnya dia tidak contohnya tidak dapat membentuk senyawa hidrazin atau N2H4. Meskipun antara NH3 dan N2H4 itu mengandung unsur-unsur yang sama. Nah, hasil perubahan dapat diketahui setelah kita itu memahami materi secara mikroskopik dan juga dengan memahami struktur atom dan juga ikatan kimianya. Kemudian perubahan yang terjadi itu juga tergantung pada aspek energinya yang menyertai reaksi kimia. Nah, ini sudah masuk ke dalam kawasan termodinamika, di mana dia tuh membahas kemungkinan perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Termodinamika itu mencakup 3 hukum. Yang pertama, hukum 1 termodinamika. Hukum pertama itu menyatakan bahwasannya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Kemudian hukum kedua itu mengkaji tentang kecenderungan aliran energi dan kecenderungan arah proses yang spontan. Nah, kemudian hukum ketiga itu menyangkut proses pada suhu rendah. Kemudian hubungan antara hukum termodinamika dengan teori kuantum itu tuh merupakan kawasan termodinamika statistik. Perubahan materi tidak berlangsung sekaligus, namun dia itu memerlukan proses. Contohnya, reaksi kimia dapat terjadi bila partikel bereaksi bertabrakan satu sama lain, sehingga ada ikatan yang putus dan juga ada ikatan yang terbentuk. Nah, untuk memutuskan ikatan itu, maka diperlukanlah energi tabrakan yang cukup, yaitu sebesar energi aktivasi. Oleh sebab itu, tidak semua pula tabrakan reaksi yang terjadi menimbulkan reaksi, namun hanya sebagian. Nah, itu termasuk dalam kawasan kinetika kimia. Telah dijelaskan di awal tadi, kinetika kimia itu kan membahas laju dan juga mekanisme reaksi. Kemudian poin yang kelima ialah gaya, tekanan, dan juga energi. Yang pertama itu adalah gaya. Gaya merupakan interaksi yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Sesuai dengan hukum Newton, besarnya gaya itu berbanding lurus dengan massa materi dan juga percepatan yang ditimbulkan. Jika dibuatkan rumusnya, maka F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya dengan satuannya Newton, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan A merupakan percepatan gerak dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nilai dari 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per second. Nah, contoh soalnya ada sebuah mobil di mana mobil itu bermassa 900 kg. Nah, dia itu bergerak dengan kecepatan 15 meter per second selama 65 detik. Kemudian ditanya berapa gaya mesin yang bekerja pada mobil. Mohon maaf sebelumnya di sini saya salah menuliskan, harusnya di sini adalah V atau lambang dari kecepatan. Kemudian cara menjawabnya ialah dengan menggunakan rumus hukum Newton tadi, di mana F sama dengan M dikali A. M di sini merupakan massa mobil, yakni 900 kg, dan A merupakan percepatan, di mana percepatan itu merupakan V dibagi T. Ini diganti menjadi V, jadi V itu 15 meter per second dibagi dengan 65 second. Hasilnya yang didapatkan gaya dari
mesin yang bekerja pada mobil adalah sebesar 2.250 Newton. Nah, kemudian satuan gaya itu dapat bekerja pada benda yang besar maupun yang kecil. Kalau pada benda kecil, dia itu tidak dapat menahan gaya besar, sehingga nanti bendanya itu akan bergerak. Dan pada benda besar, dia itu mampu menahan gaya, sehingga benda itu tidak bergerak karena adanya tekanan. Kemudian tekanan. Tekanan itu bergantung pada besarnya gaya dan luas daerah yang menahan gaya. Contohnya itu adalah pada pisau. Nah, misalkan kita menggunakan sisi pisau, kita tekankan sisi pisau itu ke apel, dia tuh tidak terjadi apa-apa karena tekanan yang dihasilkan itu kecil. Kemudian jika kita menggunakan mata pisaunya, kita tekankan kepada apelnya, itu apelnya akan terbelah karena dia tuh memiliki tekanan yang besar. Nah, rumus dari tekanan itu adalah besarnya gaya per satuan luas. Tekanan itu besarnya gaya per satuan luas. Kemudian 1 Pascal itu nilainya sama dengan 1 Newton meter persegi. Artinya gaya sebesar 1 Newton yang bekerja pada bidang 1 meter persegi. Kemudian tekanan udara bebas atau yang ada di permukaan bumi itu biasa disebut dengan atmosfer atau disingkat dengan ATM. Nah, nilai dari 1 ATM itu maksudnya tekanan udara yang dapat menahan raksa setinggi 760 cm. Diketahui kerapatan raksa itu adalah sebesar 13,5951 gram per cm kubik. Maka nilai dari 1 atmosfer itu sama dengan 0,76 meter dikali 13,5951 dikali 10 pangkat 3 kg cm kubik dikalikan 9,80066 meter per sekon kuadrat menghasilkan 101,325 kilopascal. Nah, yang terakhir itu adalah energi. Energi itu ada berupa energi potensial dan juga ada berupa energi kinetik, di mana energi potensial itu adalah energi dalam keadaan diam. Contohnya, sebuah buku di atas meja itu berenergi potensial lebih besar daripada yang ada di atas kursi. Ini dapat dilihat dalam rumus energi potensial di mana EP sama dengan mg dikali m dikali g dikali h. Itu merupakan M itu merupakan massa, G merupakan gravitasi, dan H-nya itu adalah ketinggian. Nah, M dikali G itu sama dengan F atau gaya, sehingga rumus EP sama dengan F dikali H. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi materi yang bergerak. Contohnya itu adalah burung yang sedang terbang ataupun mobil yang sedang berjalan. Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. mv kuadrat, v kuadrat itu nilainya sama dengan d kuadrat per s kuadrat. D kuadrat itu dapat kita bikin D dikali D, sehingga M dikali D per S kuadrat itu D per S kuadrat adalah A, sehingga M dikali A dikali D. M dikali A merupakan rumus dari gaya atau F, sehingga dapat dibuat rumusnya itu menjadi F dikali D. Kemudian satuan energi itu adalah Joule, yaitu gaya sebesar 1 Newton yang mengakibatkan benda bergerak sejauh 1 meter. Contohnya adalah sebuah benda yang bekerja dengan gaya sebesar 20 Newton, sehingga benda itu berpindah sejauh 250 cm. Kemudian yang ditanya adalah, berapakah energi kinetik bendanya? Nah, jawabannya adalah, rumus energi adalah gaya dikalikan jarak. Energi itu bisa dilambangkan dengan W. Maka W sama dengan F dikali S. F tadi atau gaya itu nilainya adalah 20 Newton dikalikan dengan S jarak dalam cm jika diubah ke meter menghasilkan 0,25 meter, sehingga 20 Newton dikalikan 0,25 meter itu hasilnya adalah 5 Joule. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Sausan. Maka materi terakhir adalah berakhir juga diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.